Shalom bagi kita semuanya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita hadir di sini untuk mencoba berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati kita masing-masing, khususnya dalam menghadapi situasi kondisi saat ini, di mana bangsa kita saat ini diserang dengan virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus Corona. Kiranya diskusi kita pada hari ini boleh menjadi wacana kita, pegangan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memulai diskusi kita pada hari ini. Di sini sudah ada bersama-sama dengan saya, full timer Jemaat Resort Cikoko. Ada Bapak Pendeta D. Alex Sitopu. Ada juga Inang Pendeta Elfrida Borusaragih. Dan juga ada Bapak Pendeta Dendi Sidauruk. Baik, kita akan memulai diskusi kita pada hari ini. Bapak Pendeta Alex, kita ketahui bahwa saat ini bangsa kita dilanda oleh virus yang begitu mencekam, yang lebih kita kenal dengan virus Corona. Selaku jemaat, tentu kami merasa khawatir terhadap situasi kondisi saat ini. Menurut pendeta, gimana kira-kira kami jemaat menyikapi situasi dan kondisi saat ini? Terima kasih Bapak Ferry. Apa yang sedang melanda dunia sekarang termasuk di negara kita pastilah melahirkan ketakutan, kecemasan, termasuk juga bagi jemaat kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi virus corona yang sedang mendunia sekarang itu dapat dibuktikan bagaimana parahnya situasi itu, sehingga bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara pandemi virus corona itu sungguh mengancam. Nah, oleh sebab itu bagi saya atau bagi kita umat percaya, bukan hanya ketika kita mengalami ketakutan, kecemasan, atau ada persoalan kita datang pada Tuhan. Bahkan dalam suasana sukacita sekalipun, kita harus tetap bersandar dan berpengharapan pada Tuhan. Nah, oleh karena itu, apa yang sedang terjadi dan yang sedang kita hadapi sekarang, kita harus menggunakan terang hikmat daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, secara konkretnya, apa yang sedang terjadi sekarang, pimpinan pusat GKPS juga sudah menginstruksikan kepada kita agar untuk sementara waktu kegiatan-kegiatan gerejawi termasuk ibadah minggu, ibadah pertonggoan, ibadah rumah tangga, itu sudah dilakukan secara online. Kenapa pimpinan pusat memutuskan hal demikian? Agar apa yang sedang dihadapi oleh negara juga sekarang, termasuk di daerah kita, maka kita harus ikut berkontribusi juga untuk membantu apa yang sudah disarankan oleh pemerintah kita. Jadi kesimpulan saya adalah tetaplah berpengharapan pada Tuhan, sebab dengan berpegang teguh padanya dan berpengharapan padanya, maka kita akan merasa ada damai sejahtera sekalipun kita berada menghadapi virus corona itu. Baik, kalau menurut Pendeta Dendi, selaku kita umat yang beriman ya, kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, kira-kira perlu nggak ya kita merasa khawatir yang berlebihan begitu? Karena memang di satu sisi, jemaat kalau ditanya satu-satu pasti tentu khawatir dengan situasi kondisi saat ini. Bagaimana nih kira-kira menurut pendeta, kekhawatiran kami ini berlebihan atau memang seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara soal kekhawatiran, kita bicara soal ketakutan, sebenarnya secara dogmatis kita harus akui bahwa kekhawatiran itu merupakan salah satu anugerah Allah. Jadi bukan suatu hal yang salah kalau saat ini kita mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, tapi hendaknya kita bisa mensikapinya seperti layaknya kita anak-anak Tuhan. Jadi
kalau kita menghadapi ketakutan sama seperti mereka yang tidak mengenal Tuhan, apa bedanya antara anak-anak Tuhan dengan yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Oleh karena itu, marilah kita mensikapi ketakutan itu, kekhawatiran itu dengan tetap berserah pada Tuhan. Memang kalau kita melihat perkembangan yang ada, berita yang tersebar, entah itu yang hoaks pun, entah itu yang valid pun, terkadang memang setiap hari bukan tambah berani kita, tapi malah tambah takut kita. Oleh karena itu, inilah momen yang tepat bagi kita untuk kembali merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Sudahkah memang benar-benar kita bersandar pada Tuhan? Sudahkah memang benar-benar kita meyakini bahwa kuasa Tuhan itu mampu menemani kita melewati kekhawatiran kita? Jadi kekhawatiran itu kalau dibilang tidak perlu khawatir itu bohong. Khawatir itu perlu. Tapi hendaknya kekhawatiran itu menumbuhkan kewaspadaan, antisipasi, dan dengan tetap berserah. Menyerahkan setiap langkah hidup kita hanya kepada Allah saja. Mungkin itu bisa sedikit menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Iya. Selanjutnya mungkin ke Pendeta Elfrida, mungkin pertanyaannya mungkin begini. Kita sering mendengar bahwa kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, kita meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan juga berjanji, kemanapun engkau pergi, aku berada bersama-sama dengan engkau. Masih relevan nggak kira-kira firman Tuhan ini terhadap kita-kita yang mau melangkah keluar dari rumah pun khawatir seperti itu? Gimana menurut Inang Pendeta? Ya, terima kasih untuk Situa Ferry. Jaminan penyertaan Tuhan itu, apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu relevan sepanjang zaman. Ya, memang melalui pandemi COVID-19, kalau ditanya pribadi-pribadi, tidak ada yang menginginkan hal ini. Tetapi seperti firman Tuhan berkata, kita tidak bisa menentukan atau memilih badai atau tantangan yang bagaimana yang akan datang dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa memastikan kapan badai itu akan berlalu. Tetapi Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk memilih kepada siapa kita bersandar ketika badai itu ada. Nah, sehingga jaminan penyertaan Tuhan itu tetap berlaku mulai dari zaman dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Oleh sebab itu, kita hanya bisa mengandalkan penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, seandainya kita harus keluar rumah, melakukan suatu kegiatan, kita harus meyakini bahwa Tuhan juga ada beserta dengan kita. Terima kasih. Baik. Mungkin pertanyaan berikutnya yang mungkin menyikapi situasi kondisi saat ini ya. Baik pemerintah maupun gereja sudah melakukan berbagai kebijakan, bahkan keputusan-keputusan ekstrim ya. Seperti kita ketahui saat ini keputusan yang paling ekstrim adalah semua ibadah itu wajib ditiadakan, tidak memandang agama apapun. Seperti itu. Lebih kepada mengarahkan kita beribadah di rumah masing-masing. Nah, saat ini kan kita ketahui gereja khususnya sudah mengambil inisiatif untuk melakukan ibadah online ya, baik video, live streaming, atau bahkan mungkin dengan cara-cara lain. Nah, kira-kira menurut Pendeta Dendi, ibadah seperti ini menurut Alkitabiah kita masih relevan nggak dengan kehendak Tuhan, atau dibenarkan nggak ibadah seperti ini? Kira-kira gimana nih Pak Pendeta? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara soal ibadah online, live streaming, video-video khotbah, mari mungkin ini saatnya kita merenungkan kembali, merefleksikan kembali bagaimana persekutuan jemaat mula-mula, di mana mereka beribadah rumah ke rumah. Artinya
ketika gereja menyatakan bahwa gereja ditutup sementara waktu, itu bukan berarti menutup ibadah itu. Tapi kita merubahnya menjadi sebuah ibadah di dalam keluarga kita. Nah, memang banyak versi yang mengatakan bahwa kenapa kita mesti takut dan segala macam alasannya. Tapi yang pasti sebagai gereja kita, sebagai organisasi kita, dan sebagai warga negara kita juga harus tunduk kepada keputusan pemerintah. Dan saya yakin jemaat-jemaat kita yang ada saat ini itu juga tidak keberatan dengan adanya pemberlakuan seperti ini. Tapi mari kita memakai, bukankah Tuhan sudah memberikan hikmat buat kita? Dan hikmat itulah yang mengantar kita untuk mengadakan ibadah dengan sesungguhnya di rumah tangga kita masing-masing. Bukankah dengan demikian akan ada persekutuan keluarga yang mungkin selama ini di tengah kesibukan kita sudah semakin menghilang. Nah, inilah mungkin saatnya kita kembali menyatukan iman kita secara komunal di dalam keluarga. Karena sebenarnya lagu sekolah minggu pun sudah ada yang menyatakan bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Hanya sekarang inilah momen bagi kita. Saat ini sementara waktu, mari kita pakai kesempatan ini untuk mengadakan ibadah keluarga kita di rumah masing-masing. Dan yakinlah bahwa itu tidak salah di hadapan Tuhan. Karena roh yang memuji itulah, sukacita kita itulah yang menjadi ibadah kita yang sejati. Mungkin itu bisa menjawab yang di pertanyaan tadi. Iya. Terima kasih. Saya sedikit tertarik dengan yang dibilang Bapak Pendeta tadi bahwa kita tuh berhikmat ya. Artinya pemerintah juga tentu berhikmat dalam mengambil keputusan ini. Tapi di sisi lain juga selalu aja ada orang yang beranggap bahwa kita ini adalah orang yang beriman. Kan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita punya iman bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup melindungi kita, ya kenapa harus ditutup seperti itu kan? Nah, ini kira-kira gimana nih Pak Endang Pendeta Elfrida menyikapi situasi? Karena banyak juga jemaat-jemaat ya menurut dia ya nggak perlu khawatir, ya tetap aja gitu beribadah di gereja gitu. Kira-kira ini gimana nih Pak Endang Pendeta? Di buku Pengkhotbah ada dituliskan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Nah, ternyata inilah saatnya bagi kita umat Kristen, khususnya jemaat Cikoko, untuk beribadah di rumah masing-masing. Bukan berarti itu meniadakan ibadah di gereja, tetapi sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa untuk sementara waktu beribadah di gereja, kumpul secara besar-besaran tidak diizinkan, sehingga kita harus beribadah di rumah. Ketika kita beribadah di rumah, pada saat itulah kita merasakan bahwa begitu berharga sebenarnya ibadah yang kita lakukan di gereja secara bersama-sama. Kita rindu untuk beribadah di gereja, tetapi saat ini tidak mengizinkan. Bukan berarti kita tidak beriman. Sebagai bukti orang beriman, kita harus patuh kepada pemerintah, sebab pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Tuhan kita. Oleh sebab itu, walaupun kita beribadah di rumah, bukan berarti ibadah iman kita itu menjadi rendah, tetapi tunjukkanlah imanmu melalui pelaksanaan ibadah di rumah dan rasakanlah bagaimana hikmatnya beribadah langsung dengan keluargamu. Itu yang bisa saya katakan pada saat ini. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya, secara sadar atau tidak sadar, situasi kondisi saat ini amat sangat mengganggu kita ya. Aktivitas kita, baik aktivitas kita sehari-hari, juga mengganggu aktivitas kita untuk memuji Tuhan. Ya seperti kita ketahui, pertemuan kita terganggu, ya persekutuan-persekutuan kita yang lain juga terganggu. Yang ekstrimnya lagi adalah bagaimana kalau ketika ada saudara kita atau jemaat kita yang meninggal dunia. Nah ini tentu selaku kita orang yang bijak ya bisa dalam hal ini takut untuk menghadiri hal-hal tersebut.
Nah ini bagaimana gini kira-kira Pak Pendeta? Ya, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Dendi tadi, ternyata masih banyak juga orang yang menyampaikan informasi yang tidak benar. Sehingga informasi-informasi tersebut menambah kecemasan dan ketakutan bagi banyak orang termasuk warga jemaat kita. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah disarankan oleh pemerintah seperti Inang Pendeta Elfrida juga sudah katakan, sebagai warga negara yang taat, kita juga perlu mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, kadang-kadang memang apa yang sedang kita gumulkan jika berkaitan dengan duka, barangkali perlu juga kita telaah secara jelas apakah duka atau kematian itu adalah benar karena memang akibat terpapar virus corona atau tidak. Hal ini perlu untuk diklarifikasi. Sebab akhir-akhir ini setiap ada berita kematian itu selalu dikaitkan dengan virus corona yang sedang mengancam dunia ini. Nah, untuk itu menurut saya adalah begini, kita bersyukur juga PGI sudah mengeluarkan panduan untuk kematian warga jemaat atau umat Tuhan. Jika memang sungguh itu benar adalah karena terpapar virus corona, maka ada langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Antara lain untuk tidak berlama-lama dimakamkan. Barangkali tidak perlu juga kerumunan orang banyak di sana. Sebab kita tahu pandemi virus itu salah satu penularannya dengan berkumpulnya orang banyak. Apakah itu mematikan sosial, mematikan kasih sayang di antara kita? Sekali lagi tidak. Panduan itu diambil demi mencegah penularan yang lebih parah lagi di sekitar kita. Nah, untuk itu, kalaupun seumpama ada cara duka atau kematian di tengah-tengah jemaat kita, sekalipun itu mungkin bukan karena terpapar virus corona, barangkali kita juga perlu bijaksana untuk tidak terlalu lama juga sampai pemakaman itu dilakukan. Sebab itu berpotensi juga ada proses penyaluran dari katakanlah virus itu jika ada orang. Kita tidak tahu siapa-siapa saja orang yang dapat melayat. Nah, untuk itu menurut saya adalah sangat bijak juga bagi semua jemaat, bagi siapapun, bagi sahabat kita, bagi keluarga kita yang dalam sakit atau mungkin ada peristiwa kedukaan, kita tidak akan pernah juga berhenti menitip doa dari rumah kita masing-masing. Kita harus imani juga, sekalipun mungkin kita tidak berada di sana, apalagi sekarang ada aturan untuk tidak boleh besuk ke rumah sakit. Nah, tentu doa-doalah dari rumah kita, itulah kita sampaikan sebagai permohonan syafaat kita, sebagai permohonan iman kita pada Tuhan, agar Tuhan memberikan pemulihan, agar Allah juga memberikan penguatan bagi keluarga yang ditinggal. Jadi sekali lagi, ini pertimbangan ini terjadi adalah karena situasi yang sedang terjadi. Jadi kita berharap bahwa apa yang sedang terjadi sekarang, kiranya Tuhan boleh menyelesaikannya pada waktunya, supaya sekali lagi salah satu fungsi gereja, persekutuan, itu kiranya boleh kembali kita wujudkan. Bukan hanya sekedar ibadah dalam gereja, ibadah minggu, partonggoan dan lain sebagainya, tapi juga persekutuan kasih sayang kita, hidup saling bersama, hidup saling menopang, hidup saling meneguhkan dan menguatkan. Itu akan dapat kita wujudkan kembali. Terima kasih. Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ke Bapak Pendeta dan Inang Pendeta sebagai full timer di jemaat kita Resort Cikoko. Kira-kira himbauan apa atau mungkin langkah-langkah apa yang bisa diberikan kepada kami jemaat ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari agar kiranya aktivitas kami juga tidak begitu terlalu terganggu dengan situasi kondisi saat ini. Nah, kira-kira dari sisi full timer kita, kira-kira apa kebijakan atau langkah-langkah atau bahkan mungkin himbauan yang bisa diberikan kepada jemaat khususnya? Mungkin bisa dari Bapak Pendeta Dendi dulu. Ya, terima kasih. Sepertinya kita juga patut bersyukur bahwa pemerintah kita sudah mengeluarkan anjuran-anjuran yang bisa kita laksanakan
Salah satu contoh bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Saya rasa sebagai warga gereja kita perlu untuk menjalankan himbauan itu, dan juga dengan menjaga jarak, menjaga pertemuan kita, social distancing dan lain sebagainya, yang saya rasa semua itu bertujuan untuk kebaikan kita. Tapi tetap harus kita ingat bahwa untuk memperlengkapi semua itu kita tetap harus berserah dan berdoa senantiasa hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Baik, mungkin Inang Pendeta Elfrida boleh menambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit. Himbauan kami selaku full timer untuk warga jemaat Cikoko, ya mari kita hadapi situasi ini dengan penuh ketenangan dan kesabaran, dan tetap berdoa sebab kita yakin Tuhan kita lebih besar daripada virus ini. Jadi tetap dijalankan ibadah di rumah masing-masing dan tetap berdoa, dan tetap juga berusaha untuk memutus rantai virus corona. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu sekali. Tetapi dengan doa saja sebenarnya kita sudah diikat di dalam kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu juga dengan Bapak Pendeta Alex, mungkin selaku Bapak Pendeta Resort di Cikoko ya, mungkin boleh memberikan tambahan juga sekaligus menjadi penutup daripada diskusi kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Ferry. Tentu situasi ini tidak mudah untuk dihadapi. Apalagi jika ada jemaat yang seyogianya harus beraktivitas di luar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya melihat apa yang terjadi sekarang juga haruslah menjadi refleksi kasih, termasuk di tengah-tengah resort kita, termasuk di tengah-tengah jemaat kita di Cikoko ini. Dengan adanya himbauan untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar, marilah kita juga semakin saling memperhatikan, saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Kita bersyukur kalau pengurus resort dengan seluruh PHMJ di resort Cikoko sudah mengambil keputusan agar semua PHMJ untuk menginvest dan mendata apakah ada hal-hal yang perlu ditopang di tengah-tengah kehidupan jemaat kita. Termasuk ya jika ada dari anggota jemaat kita yang mungkin terpapar virus corona, supaya segera langsung melaporkan termasuk kepada PHMJ dan kepada Dinas Kesehatan. Ya, oleh karena itu sekali lagi, karena apa yang kita alami ini belum tentu kapan akhir dari apa yang sedang kita alami, marilah kita semakin memperlihatkan kasih sayang kita, kasih dari iman kita, dengan buah-buah dari kasih itu yang dapat kita bagi untuk menolong, termasuk bukan saja untuk jemaat kita, termasuk juga mungkin ya kalau kita lihat sekarang ada banyak persoalan-persoalan yang besar, termasuk apa yang sedang dihadapi oleh para tim medis di lapangan. Selain kita berdoa, selain kita juga menyatakan solidaritas kita dengan mengurangi aktivitas, barangkali lebih konkret kita boleh juga ikut menopang dan membantu. Dan terakhir, kita sudah menerima surat dari pimpinan pusat dengan tema Haruan Bolon. Haruan Bolon adalah gerakan gotong royong, gerakan solidaritas dari semua jemaat GKPS dimanapun untuk dapat ikut berpartisipasi, menopang dan membantu hal-hal yang diperlukan dalam penanganan virus COVID-19 ini. Sehatlah kita semua dan Tuhanlah menyertai kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah diskusi kita pada hari ini. Apa yang telah disampaikan oleh beberapa pendeta di sini selaku full timer di GKPS Resort Cikoko, kiranya itu bisa membantu kita mengurangi kekhawatiran kita, sehingga kita boleh beraktivitas seperti biasa untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Kira-kira
Jangan lupa di like, subscribe agar pelayanan kita di tim multimedia TV GKPS Channel boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Horas.